Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah sekalian yang menyaksikan live kami hari ini, saya Ustadz Muhsin Ramlan kembali menyapa kita semua langsung dari kantor PT Jasia Travel Service, Jalan Tol 25 nomor 36 Makassar. Menyapa seluruh jamaah dengan tema live hari ini adalah Rindu Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, yang saya sebagai pembuka saya tadi, bahwa itulah kalimat rasa kerinduan kita untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah haram Makkah dan Madinah. Tapi sebelum saya lanjut ke tema saya hari ini, di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, menyapa kita semua siapapun yang menyaksikan hari ini, live kami hari ini, satu doa semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menyaksikan hari ini. Dan lebih terkhusus hari ini satu doa kita, hari ini Sulawesi Selatan berduka, lebih khusus Masamba, Kabupaten Luwu Utara, saudara-saudara kita di sana tertimpa musibah banjir bandang. Satu doa kita semoga mereka diberikan kesabaran dan tetap dalam lindungan Allah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap apapun itu ada hikmah di balik ujian ini, dan mengajak kita semua untuk sama-sama merasakan rasa duka, minimal apapun yang bisa kita donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Masamba sana. Semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani ujian ini. Ya, insyaallah di balik ujian ini ada hikmah yang terbaik yang Allah ingin perlihatkan, dan membuat kita semakin dekat dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga saudara-saudara kita senantiasa bersabar terhadap ujian ini. Alhamdulillah, bagaimana kabar kita semua hari ini? Luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan menjalankan aktivitas kita hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020, ya, tetap dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk sudah beberapa hari ini kita ikuti aturan Perwali nomor 36 Perwali Makassar, adanya pembatasan keluar masuk, ya. Adanya pembatasan keluar masuk, terkecuali yang PNS, ASN itu menjadi, ya, kalau tidak ada keperluan ya di rumah saja, ya. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang pertama, ya, di tayangan Rindu Baitullah yang pertama di pekan lalu, saya membahas tentang rasa kerinduan kita dengan Baitullah. Posisinya kita sudah berada di Masjid Nabawi ketika kita mengikuti program paket umroh melalui Al Jasia. Maka 12 hari kemarin yang saya bahas, paket umroh 12 hari langsung jeda, ya. Paket umroh 12 hari langsung jeda. Dan alhamdulillah pembahasan saya kemarin berakhir di hari pertama kita di kota Madinah. Hari pertama kita di kota Madinah, kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan rasa kerinduan kita akan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mau syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita rindu menjadi umat yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan pengakuan yang sangat luar biasa dari sosok manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita ingin berjumpa, untuk datang berziarah ke makam Rasulullah, untuk bisa datang ke kota Rasulullah, kota Madinah. Dan kerinduan kita yang amat luar biasa adalah kerinduan kita akan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah nanti, di mana tidak ada manusia yang diberikan SK oleh Allah, SK untuk bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tinggal di samping Masjid Nabawi itu. Jadi pertama yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau berhijrah adalah Masjid Quba. Itu nanti akan ada pembahasan kami selanjutnya tentang bagaimana masjid yang paling pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, yakni Masjid Quba. Apa keistimewaan dan kemuliaan ketika kita datang ke Masjid Nabawi? Karena kalau kita pakai paket 12 hari, berarti 5 hari kita akan berada di kota Madinah. Berapa waktu sholat yang kita akan habiskan di Masjid Nabawi? Jangan biarkan, selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau kita nanti di Masjid Nabawi, jangan biarkan lewat. Kalau memang tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk datang sholat ke Masjid Nabawi setiap waktu. Jadi kalau 5 hari kita berada di Masjid Nabawi, 5 kali 5, 25 ya. 5 kali 5 luar biasa ya. 25 waktu kita akan laksanakan. Belum sholat duha kita, belum sholat tahajud kita, sholat sunnah kita yang lain, sholat hajat kita, tahiyatul masjid kita. Maka luar biasa amalan yang kita akan dapatkan di Masjid Nabawi. Nah, itulah salah satu kenapa orang rindu datang kembali ke Masjid Nabawi. Itu yang menjadi salah satu kenapa orang yang belum pernah menginjakkan kakinya di Masjid Nabawi, kemudian rasa kerinduan itu sungguh luar biasa. Untuk kita datang juga. Biasa orang bilang, Maputo itu sholat di Masjid Nabawi, Ustaz. Biasa iri kak lihat Ustaz. Boleh itu Ustaz. Bolehkah orang iri ketika melihat orang yang sementara ibadah? Ada orang berangkat umrah Ustaz, ada orang posting. Jadi tidak selamanya posting-postingan itu ada unsur riaknya. Kembali lagi ke niat. Ada tuh orang komentar begini, Ustaz, percuma pergi sholat di sana, pergi selfie. Oh, belum tentu, karena tergantung niatnya orang. Orang sholat di Masjid Nabawi bisa jadi itu menjadi motivasi dan dakwah untuk orang lain. Kenapa tidak? Siapa yang tahu niatnya orang? Jadi jangan selalu sedikit-sedikit ria itu orang. Percuma dia pergi umroh, pergi ke Masjid Nabawi kalau mau dilihat, suka update status. Bisa jadi menjadi nilai dakwah. Ya, kemudian yang melihat ada rasa iri. Boleh enggak iri Ustaz? Itulah iri yang dibolehkan. Ternyata tidak semua iri itu dilarang. Ada iri yang dibolehkan. Iri apa? Iri lihat orang pintar karena mau juga pintar. Yang lihat iri lihat orang kaya mau berusaha. Bukan itu yang dibolehkan. Iri yang dibolehkan adalah iri melihat urusan-urusan akhirat. Itu orang rajinnya mau sholat subuh di masjid, rajinnya ke masjid. Kapan dong saya bisa ke masjid itu? Berarti melihat orang lain ingin melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain kebaikan itu, itulah iri yang dibolehkan. Iriku tuh lihat ustaz tetanggaku setiap bulan selalu ke Masjid Nabawi. Jadi makanya jangan pernah salahkan, jangan nilai orang berlebihan. Orang yang selalu tiap bulan mami ke umrah, tiap bulan mami berangkat, tiap tahun selalu berangkat. Ya, itu karena rasa kerinduannya orang untuk datang ke Baitullah. Ya, jemaah Al-Jasiyah yang menyaksikan hari ini ya, jemaah Al-Jasiyah yang menyaksikan hari ini luar biasa. Ya, yang sudah berangkat mau lagi datang ke sana. Ini saya Ustaz melihat orang fotonya itu di Masjid Nabawi. Apa amalan, apa kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita beribadah di Masjid Nabawi. Di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari adalah salah satu kemuliaan orang yang sholat di Masjid Nabawi adalah sholat di masjid saya, kata Rasulullah SAW itu lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain. Sholat 1000 di tempat lain. Bayangkan, satu kali kita sholat di Masjid Nabawi
itu jauh lebih baik, bukan tidak baik sholat di masjid. Amalan kemuliaannya, pahala yang didapatkan ini kalau hitung-hitungan pahala karena atau orang berpendapat jangan kenapa itu pahala mau dihitung-hitung, terserah mami kita ya. Ya, ini kalau menghitung-hitung kebaikan, maka kebaikan yang akan kita dapatkan yang sholat di Masjid Nabawi itu, ya sholat di Masjid Nabawi 1000 kebaikan dibanding sholat di Masjid dekat rumah. Bayangkan, ya, bayangkan 1000 kebaikan. Jadi kalau ada orang sudah 5 hari ikuti program umroh 12 hari Al-Jasiyah, berarti 5 hari Madinah, 5 hari Mekah. Bayangkan 5 hari kesempatan baru 1 sholat. Bahkan ada ulama berpendapat yang lain bahwa dihitung rakaatnya. Rakaat itu 1000 seperti 1000 rakaat yang dilakukan. Bayangkan. Ada yang mengatakan untuk 1 sholat, ada yang mengatakan dihitung setiap rakaatnya 1000 kebaikan yang akan dia dapatkan dibanding dia sholat di masjid yang lain. Bayangkan, luar biasa. Maka ada 3 yang dianjurkan oleh agama ini untuk datang berjauh-jauh untuk mengunjungi masjid. Ada 3. Masjid yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kalau di kampung Tajaki keliling-keliling masjid, mending di masjid Tamaki sendiri, karena jauh lebih bagus memakmurkan masjid yang ada di dekat rumah tak. Tiap hari pergi di masjid lain, baru masjidnya selalu kosong di samping rumahnya. Padahal tidak ada anjuran. Anjurannya adalah hanya 3 masjid yang bisa kita kunjungi. Ya, kalau menyengaja untuk datang mengunjungi masjid itu yang bernilai pahala itu, yang dianjurkan dalam agama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau masjid yang lain ya lebih bagus kita sholat masjid di dekat rumah. Ada di masjid di dekat rumah, kenapa cari masjid yang lain? Ya itu. Tapi ada tuh orang merasakan, jangki Ustaz, jangan sampai nih setelah saya menyampaikan kontroversi tidak sesuai di mana ketenangan hati kita, ya tergantung kita. Baik, alhamdulillah hari ini dinonton oleh Pak Sukri, ya Pak Sukri, semoga selalu sehat Pak Sukri, segera bisa bawa jemaah. Ini Pak Sukri banyak jemaahnya juga pemirsa ya, banyak jemaahnya Pak Sukri, luar biasa. Insyaallah Pak Sukri segera berangkat. Ini agennya Al-Jasiyah yang paling keren ya Pak Sukri ya. Baik, saya lanjut. Masjid Nabawi, jadi satu sholat kita di Masjid Nabawi kebaikannya 1000 kali lipat yang kita dapatkan. Maka tunggu apa lagi? Itulah terjawab kenapa orang bisa rindu datang ke Masjid Nabawi, karena amalan yang luar biasa yang kita, kemuliaan yang kita dapatkan di Masjid Nabawi. Ini anugerah terbesar dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang senantiasa ya memperbanyak ibadahnya di Masjid Nabawi. Jadi usahakan itu selama di sana kita, khusus jamaah Jasiyah, kita selalu anjurkan, kita ingatkan untuk selalu sholat di Masjid Nabawi selama berada di kota Madinah, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau komentar, ya, kalau ada yang mau komentar, komentar ya. Insyaallah tentang paket-paket haji dan umroh di Al-Jasiyah, bagaimana caranya Ustaznya ini mewujudkan kerinduan tak? Tanya Maki, silakan di komentar, di kolom komentar. Insyaallah kalau bisa dijawab ya. Baik. Yang kedua, apa keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita berada di Masjid Nabawi? Di Masjid Nabawi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari." Di antara mimbarku, di antara rumahku dan mimbarku, sempat saya sentil kemarin ini di episode pertama, antara rumahku dan mimbarku ternyata adalah Raudah min Riyadil Jannah. Raudah min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Luar biasa. Jadi kalau ke Masjid Nabawi, ke kota Madinah, kemudian tidak masuk ke Raudah, amat rugi. Ada pernah jamaah pemirsa, pagi-pagi nih dia telepon Kak, karena kita sudah umumkan, Al-Jasiyah umumkan semalam
Insya Allah besok pagi kita akan ziarah ke Raudhah. Jadi ditunjukkan di mana itu Raudhah. Setelah itu silahkan ya, yang mau berangkat setiap waktu saja silahkan ketika kita punya kemampuan ya. Terus ada yang telepon Kak, dia bilang, Ustaz, saya minta izin Kak, tidak bisa ke Raudhah. Kenapa? Pusing Kak ini Ustaz, tidak bisa ke naik bis. Ke Raudhah tidak pakai bis, ke Raudhah tidak pakai mobil ya. Ke Raudhah tidak pakai mobil, tidak pakai bis, tetapi Raudhah itu berada di dalam Masjid Nabawi. Antara, kata Rasulullah, antara mimbarku dan rumahku. Jadi sekarang kuburan Rasulullah sallallahu, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rumahnya Rasulullah, kamarnya Rasulullah, kamarnya Aisyah. Kemudian dibuatlah disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Jadi antara rumahku dan mimbarku, baina baiti wa mimbar, antara rumahku dan mimbarku, raudhah min riyadil jannah, itu adalah taman-taman surga. Luar biasa berdoa di dalam ya, berdoa di dalam, luar biasa ketika kita berdoa di dalam, sholat hajat di dalam, sholat apa saja yang kita lakukan, seperti kita sudah berada di taman-taman surga. Surganya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa, dan salah satu tempat yang paling mustajabnya doa di dalam. Ya, tapi kami selalu sarankan di Al-Jasiyah ya, carilah waktu-waktu tertentu, karena untuk masuk ke dalam perjuangan luar biasa. Untuk bapak-bapak ya, kalau beruntung ya tidak antri. Kalau ya beruntung tidak beruntung ya biasa ada dapat sampai 2 jam untuk antrian masuk ke dalam Raudhah. Tetapi perjuangan yang luar biasa itu tidak terasa ketika kita sudah sujud, ketika kita sudah ruku, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, menetes air mata. Kenapa? Kita berada di Raudhah min riyadil jannah, taman, bagian daripada salah satu taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini adalah Raudhah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga kita semua yang menyaksikan hari ini insya Allah bisa beribadah di dalam Raudhah ya. Bisa beribadah di dalam Raudhah, minta di dalam di Raudhah. Karena ada juga orang diajak masuk ke Raudhah, apa dia bilang? Dari tahu ini Ustaz. Yang mana itu dibilang Raudhah? Apa itu mau dilakukan di dalam Raudhah? Makanya di Al-Jasiyah selalu kita berikan pemahaman itu. Di Al-Jasiyah kita sampaikan apa saja kemuliaan di dalam Raudhah, supaya masuk tidak sota-sota, lihat orang sholat toh, lihat orang doa, apa dia bikin orang di dalam, apakah dikerjakan di dalam Raudhah. Padahal luar biasa sudah dia berkesempatan berdiri di Raudhah. Raudhah itu tidak luas karena karpet hijau itu ditandai dengan karpet hijau, tapi susah karena sekarang semua karpet mulai pembenahan, semua karpet yang ada di Raudhah itu di Masjid Nabawi sudah mulai dirubah menjadi karpet yang berwarna hijau. Maka berbanyak berdoa di dalam Raudhah. Baik, Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 3 penafsiran untuk hadis ini, yang dimaksud hadis yang saya sebutkan tadi. Apa yang pertama? Tempat ini seperti taman surga dalam ketenangan dan kedamaian yang didapati orang yang memasukinya. Damai, tenang hati, kata Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, tempat ini adalah tempat taman surga yang dimana orang yang ketika masuk di dalam berdoa dan beribadah tenang hatinya. Mana mau jadi sempat-sempat sama orang, ya, mana mau disenggol kisah orang berdesakan di dalam, tapi tenangnya itu dirasa hati ya. Mana orang pak emosian, orang pak bambangan, biar disenggol bagaimana, diinjak tangannya sementara sujud, tidak akan ada rasa emosinya. Kenapa? Karena kita berada di dalam taman surga, ketenangan betul yang didapat. Kecuali malam mama ada juga orang yang biar dalam Raudhah karena aslinya Pak Bambangan atau lo aja sudah baru disenggol sedikit tidak paham itu keadaan Raudhah. Karena mengkasar ini tidak kuling isi senggol mana tercadi-cadi kali itu ku senggol tonjak. Tetapi ketenangan yang didapatkan, kedamaian damai terasa. Ya, itulah apa yang kita cari, senang atau tenang? Ketenangan. Karena kalau orang sudah tenang, sudah tentu senang. Kalau orang senang, belum tentu tenang. Itu kata Ibnu Hajar yang pertama. Yang kedua, beribadah di tempat ini akan membuat pelakunya masuk surga. Bayangkan,
Orang yang beribadah di dalam dengan kesungguhan, dengan khusyuk dia beribadah di dalam. Kata Ibnu Hajar, bukan saya bilang, Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar bahwa itu akan membuat orang yang ada di dalamnya beribadah dan berdoa di dalamnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Insyaallah. Ya. Dan yang ketiga kata Ibnu Hajar, tempat ini akan pindah ke surga dan menjadi salah satu taman di akhirat kelak nanti. Bayangkan belum pakai mati. Biasa saya tanya jamaah, mau masuk surga? Mau Ustaz. Iya, mati dulu. Kapan kita mau mati? Kalau mau kita masuk surga ya mati dulu. Karena syaratnya untuk mau masuk surga, ya neraka atau surga harus mana? Jambi dulu Ustaz. Nanti berarti belum mau masuk surga. Ya, bayangkan tempat ibadah kita, tempat yang kita lakukan beribadah di Raudhah, bayangkan. Ya, kita sudah berada di taman surga karena ini akan dipindahkan nanti tempat ini. Dipindahkan oleh Allah, kata Ibnu Hajar, di taman surga di akhirat kelak nanti, bagian daripada taman-taman surga. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan Raudhah min riyadil jannah. Taman, salah satu taman, bagian daripada taman surga kelak nanti. Masya Allah. Ada tummi bekas kaki kita di situ, ada tummi bekas sujud ta, ada tummi bekas rukuk ta di situ. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah Al-Jasiyah, dimanapun berada yang menyaksikan hari ini live kami tentang Rindu Baitullah jilid 2. Saya baru bahas Masjid Nabawi dan Raudhah. Akan ada lagi pembahasan selanjutnya di Rindu Baitullah jilid 3 episode yang ketiga. Kami selalu mengingatkan jamaah, insyaallah wujudkan rasa kerinduan kita, ya. Kami insyaallah siap menjadi perantara untuk mewujudkan insyaallah, ya, karena keridhaan Allah, karena izin Allah, insyaallah Al-Jasiyah siap menjadi perantara atas kerinduan kita dengan Baitullah untuk datang berumrah atau datang berhaji. Atau datang berumrah kemudian datang berhaji. Kami mau sampaikan bahwa alhamdulillah di Al-Jasiyah kami sudah dapat izin haji khusus dari Kemenak, ya, Kementerian Agama, yang mau, ya, yang sudah siap, ya, uangnya silahkan DP maki dulu, ya, untuk mendapatkan porsi haji khusus 4.500. Silahkan datang ke kantor kami, kantor Al-Jasiyah. Insyaallah kami akan membantu kita semua sampai kita dapat nomor porsi kita, sampai kita berangkat, sampai kita kembali ke tanah air untuk mewujudkan niat kita untuk bisa berhaji, datang ke tanah suci, berziarah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Jadi insyaallah jangan kita tunda-tunda. Semakin lama kita tunda, semakin lama kita berangkat, ya, semakin lama kita tunda, semakin lama kita berangkat. Jadi datang maki insyaallah ke kantor Al-Jasiyah. Insyaallah ada promo ini, ada promo harga yang mendaftar sampai bulan Desember. Ada promo harga yang mendaftar sampai bulan Desember. Berapa promo, bagaimana promonya Ustaz? Mau kita tahu sendiri. Datang ki, ya. Lebih bagus dijelaskan ki nanti insyaallah yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena banyak juga jamaah mau mendaftar haji reguler terlalu lama, sementara umurku ini Ustaz sudah 60. Kalau menunggu ke 30 90 tahun mah itu sawalah mi Ustaz. Kalau 50 kemudian umur tas sekarang 50 atau 60, berarti perkiraan kalau datang ke besok ke Al-Jasiyah 66 tahun kita berangkat insyaallah, ya. Siapa tahu juga ada takdir yang lain, kemudian Allah memberangkatkan kita 2 tahun 3 tahun, tidak ada yang tahu. Allah yang punya kehendak, ya. Kalau sesulit apapun ketika Allah sudah berkehendak, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lewatkan ini promo sampai bulan Desember. Datang ki, segera mendaftar supaya segera ki dipanggil. Kamu mau ki dipanggil untuk berangkat umroh, berangkat haji, ya mendaftar ki dulu supaya nanti Al-Jasiyah telepon ki, sampai nomor prosita tahun keberangkatan ta. Jangan sampai mau ki dipanggil baru tidak mendaftar ki, tidak bisa itu dipanggil, ya. Untuk umroh, paket umroh insyaallah kita sudah keluarkan harga paketnya, baik bintang 3, bintang 5, ya, tidak ada bintang 7. Kalau bintang 7 nangalek ulunta itu, ya, tidak ada bintang 7 itu sakit kepala itu. Yang penting bintang 3, bintang 5 paketnya insyaallah, paket 12 hari, paket 9 hari, landing Jeddah, landing Madinah, insyaallah ada di Al-Jasiyah, ya.
bintang 3, bintang 5 insya Allah ada di Al Jazeera. Harganya terjangkau dan insya Allah pelayanannya insya Allah amanah. Informasi yang terakhir ya, informasi yang terakhir kemarin saya posting di Facebook, mau kita dapat penghasilan lebih banyak lah mau, banyak sekali mau. Saya bilang mau kita tahu bagaimana caranya, tidak ada yang jawab ya. mau langsung dikirimkan dulu ke rekeningnya, mau coba caranya, itu namanya RANDTA Eco ya. Mau langsung dikirimkan ke rekeningnya, ya harus ada usaha dulu, kemudian ada barakahnya. Jadi untuk mau dijabah doa dulu ikhtiar baru diijabah oleh Allah. Ya, tidak bisa serta merta langsung turun ya. Ada informasi yang mau menjadi agen haji kami, khusus agen haji Al Jazeera di khusus, insyaallah hubungi kami akan sampaikan ya, kita buat pelatihannya beberapa menit saja, 1 jam 2 jam, menyampaikan bagaimana caranya menjadi agen haji di Al Jazeera. Insyaallah segera hubungi kami ya, atau datang langsung di kantor Al Jazeera, Jalan Tok 25 nomor 36 Makassar, atau hubungi nomor yang ada di layar handphone 0811 4107 222. Saya kira cukup sekian live kami hari ini, Rindu Baitullah episode yang kedua. Insyaallah sampai jumpa di Rindu Baitullah episode yang ketiga. Insyaallah semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan insyaallah termotivasi segera, dan Allah wujudkan rasa kerinduan kita dengan Baitullah, tanah haram Makkah dan Madinah. Mohon maaf atas segala kekurangan, jaga kesehatan tak semua, dan insyaallah semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dari kami Al Jazeera, amanah melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.